Pemirsa, jumpa lagi dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini, kami akan berbicara atau membahas tentang negara dan keamanan manusia atau human security. Dengan topik khusus masalah hak asasi manusia. Topik ini sangat menarik karena merupakan isu-isu internasional, regional maupun nasional sekarang. Dan kami bisa melihat bahwa topik ini akan menjadi hal yang terus berlangsung selama negara ini masih ada. Karena berhubungan dengan keamanan rakyat, keamanan manusia, dan hak-hak pokok masyarakat. Sudah hadir bersama saya, narasumber kami adalah Dr. Hendardi. Beliau akan memberikan banyak masukan, wawasan tentang hak asasi manusia. Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Iya, pagi. Pagi ini. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Pak Hendardi, mungkin Bapak akan menjelaskan kepada kita latar belakang Bapak sebelum kami akan berdiskusi masalah HAM. Silakan, Pak. Ya, ini topik hak asasi manusia ini penghormatan sebetulnya, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan. Ini saya selalu sampaikan semacam itu. Ini adalah bidang di mana saya memang mayoritas sebagian besar hidup saya berkiprah di bidang itu. Kalau penjelasan singkat saja, saya sebelumnya pernah bekerja di organisasi hak asasi manusia semacam ini di LBH Bandung pernah 3 tahun sebelumnya, terus di Yayasan LBH Indonesia di Jakarta bersama tokoh semacam almarhum Adnan Buyung Nasution, dan ini itu 10 tahun, jadi 13 tahun lah saya di LBH. Lalu kemudian saya membentuk sendiri dengan beberapa teman-teman, itu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Itu lebih dari 10 tahun saya memimpin di situ, dan kemudian sekarang sejak 2006-2007 kami membentuk Setara Institute. Ya, Setara Institute ada satu lembaga riset untuk persoalan-persoalan terutama menyangkut toleransi, intoleransi, dan juga demokrasi, dan termasuk tentu di dalamnya adalah hak asasi manusia, riset-riset terhadap itu. Jadi sekian lama waktu saya, dan memang saya selalu dalam posisi di NGO, ya, di luar negara ininya. Jadi karena memang itu bidang saya. Jadi Bapak bisa melihat masalah hak asasi manusia ini secara netral, dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang pemerintah, sudut pandang penegak hukum, tetapi sebagai lembaga yang benar-benar menyoroti masalah ini. Terima kasih Pak Hendardi. Sebenarnya apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu menurut Bapak? Ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa ini merupakan bagian dari kita yang paling penting adalah soal human security, keamanan manusia, dan hak asasi manusia adalah merupakan pokok, atau itulah yang dimaksudkan sebagai keamanan manusia atau human security. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa begini, banyak pengertian atau banyak disalahartikan bahwa seolah-olah hak asasi manusia ini orang kalau kita mengkritik suatu pemerintahan menyangkut hak asasi manusia, selalu selalu dikesankan bahwa itu produk barat atau itu produk luar dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan bahwa secara singkat bahwa hak asasi manusia itu adalah produk otentik Indonesia. Ya, itu
kita bisa periksa bagaimana misalnya Muhammad Hatta, Wakil Presiden ketika itu, menyampaikan pandangannya dalam sidang BPU PKI di tahun 45. Lalu kemudian juga di dalam sidang Dewan Konstituante, bahwa diskusi tentang hak asasi manusia itu sangat ramai diperbincangkan sebetulnya. Lalu pada proses amandemen, selanjutnya pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 45, sekurang-kurangnya ada 40 hak asasi manusia diadopsi menjadi hak konstitusional warga. Ya, jadi artinya pemahaman kita terhadap dan kemauan kita untuk mengadopsi pasal-pasal atau perlindungan hak asasi manusia itu cukup tinggi. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa negara tidak lagi memajukan, menghormati, tidak bisa lagi memajukan, menghormati atau menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Karena itu merupakan tugas konstitusional. Karena saya katakan tadi 40 bahkan pasal 40 hak asasi manusia diadopsi di dalam konstitusi kita, ya. Dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menyebutkan bahwa tugas itu melekat pada negara, ya, dan terutama pemerintah. Setiap negara secara universal ini memiliki kewajiban untuk menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill hak asasi warganya. Nah, secara konseptual, pandangan negara hukum, rule of law itu, dan juga istilah lainnya demokrasi konstitusional, juga meletakkan hak asasi manusia sebagai elemen kunci di dalam sebuah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Itu yang ingin saya jelaskan sedikit tentang produk, bahwa ini produk otentik bangsa kita. Iya, ya, betul. Dan berbagai instrumen-instrumen HAM baik internasional dan nasional, di nasional juga kita telah meratifikasi beberapa komponen dan convention. Iya, betul. Bisa Bapak jelaskan, Kak? Baik. Sebelum saya jelaskan di situ, Pak, saya mohon saya masuk untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebetulnya cara kerja hukum hak asasi manusia. Silakan, Pak. Ya. Subjek hukum hak asasi manusia itu adalah negara, ya, sebagaimana saya tegaskan di atas. Sementara warga negara itu adalah pemegang hak. Nah, karena itu setiap ada pelanggaran yang dipersalahkan adalah negara. Lalu siapa yang dihukum? Tentu saja ini bukan berarti presidennya kemudian dipenjara, bukan begitu, ya. Sanksi bagi pelanggaran hak asasi manusia itu adalah perubahan kebijakan. Berhenti melakukan pelanggaran yang sama. Dan memenuhi hak-hak korban. Ya, itu sanksinya. Jadi sanksinya bukan sanksi fisik, penjara dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau ada orang lain yang mengambil hak orang lain? Ya, misalnya membunuh. Ya, seseorang membunuh orang lain, begitu. Nah, maka itu juga melanggar hak, tetapi kerangka hukumnya adalah pidana. Dengan dalil negara melindungi warga negara, maka si pembunuh ini mesti dihukum. Ketika negara tidak menghukum atau tidak memproses hukum si pelaku pembunuhan itu, atau membiarkan, maka negara bisa dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Nah, itu oleh karena itu disebut sebagai subjek. Subjek, betul, ya. Lalu bagaimana dengan kejahatan-kejahatan di masa lalu, misalnya, seperti katakanlah ada penculikan, pembantaian tahun 65 atau masalah Timur Timur, Papua, Aceh dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ingin saya jelaskan, ini kan cara kerja hukum hak asasi. Ada dua peristiwa hukum terjadi di situ. Keduanya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi mekanisme penyelesaiannya berbeda. Yang pertama,
para pimpinan yang memberikan perintah itu dapat dimintai pertanggungjawabannya karena telah melakukan suatu kejahatan kemanusiaan. Jenis kejahatan ini diatur di dalam Statuta Roma. Ya. Dan yang di Indonesia itu kemudian diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, jika negara kemudian tidak melakukan suatu proses hukum atas suatu kejahatan tersebut, maka negara harus dianggap sebagai telah melanggar hak asasi manusia dan dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui mekanisme-mekanisme tertentu sehingga memaksa negara bertindak. Misalnya pada masa lalu nih Pak Bung Adrian, itu kan kita sering ada sidang-sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sanksinya macam-macam terhadap negara, ya. Antara lain adalah saya sempat menghadiri itu beberapa kali pada tahun-tahun 90-an lah. Itu di Jenewa. Itu misalnya pengiriman minimal ada pengiriman spesial raportur atau pelapor khusus terhadap suatu peristiwa. Misalnya peristiwa peristiwa tentang penculikan. Ada kemudian spesial raportur yang diutus oleh UN PBB untuk kemudian melakukan penyelidikan atas itu, dan itu kemudian dilaporkan. Sanksi berikutnya bisa lebih besar lagi, gitu. Itu tergantung pada ini sampai semacam boykot ya, atau boykot perdagangan senjata atau semacam itu bisa terjadi, tapi macam-macam lah ininya. Nah, demikianlah bagian bagian dari klarifikasi pandangan-pandangan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sering disalahartikan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bung Adrian tadi, dengan diadopsinya elemen-elemen hak asasi manusia di dalam konstitusi kita, itu ada dua tugas, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Yang pertama, negara punya kewajiban menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang berkeadilan dengan menjalankan 3 kewajiban. Yang pertama adalah memenuhi hak atas kebenaran, right to know. Kemudian dengan mengungkap fakta-fakta peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Yang kedua, memenuhi hak atas keadilan, rights to justice. Ya, di mana negara dituntut untuk memberikan keadilan melalui proses hukum, di mana yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah memenuhi hak atas pemulihan atau rights to reparation, dengan cara memulihkan hak-hak korban. Yang kedua, itu menjalankan mandat di dalam konstitusi kita, itu agar tidak dilanggar, baik dengan cara melakukan tindakan, pelanggaran itu bisa dengan tindakan, pembiaran, maupun membuat kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Termasuk menjalankan mandat itu adalah merevisi peraturan-peraturan yang masih mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya pada waktu yang lalu, banyak perda-perda yang dibentuk misalnya, yang tidak toleran dan sebagainya, itu jelas melanggar hak asasi manusia. Jadi melanggar hak asasi manusia juga bisa dengan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah lewat ya itu yang saya katakan tadi, perda-perda diskriminatif dan semacam itu misalnya. Nah, secara normatif Indonesia ini sebenarnya merupakan suatu negara yang sangat akomodatif terhadap berbagai konvenan dan konvensi yang yang Bung Adrian tadi sampaikan, bahwa konvensi hak asasi manusia, selain adopsi jaminan hak asasi manusia menjadi hak konstitusional warga negara dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ya, seperti saya jelaskan di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 2 konvenan induk hak asasi manusia, yaitu konvenan tentang hak-hak sipil politik dan yang kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan 14 konvensi, ya. Indonesia konvensi itu di bawah konvenan di
merupakan induk ya, konvensi induk. Indonesia juga telah memproduksi juga puluhan peraturan perundang-undangan yang acceptable terhadap hak asasi manusia. Nah, paralel dengan dengan adopsi norma-norma hak asasi manusia ke dalam peraturan-peraturan hukum, kalau kita lihat kemajuan, katakanlah progres dari negara ini, pemerintah Indonesia juga membentuk kelembagaan hak asasi manusia. Saya kira seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau Lembaga Perlindungan Saksi, ya, Komnas Anak, ya, dan lain-lain. Ini adalah produk kelembagaan yang merupakan kemajuan daripada ini. Sebelumnya nggak ada lembaga-lembaga ini. Dan yang paling monumental adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu telah menjadi instrumen yang cukup efektif, saya kira, untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak konstitusional warga. Jadi warga bisa sekarang menguji apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi haknya. Itu. Jadi saya kira yang juga ini adalah merupakan hak asasi manusia. Iya, Pak. Sejalan dengan Paris Principle kan dibentuknya Komnas HAM, dan ada kerancuan dalam masyarakat cara kerja Komnas HAM dan penegakan hukum di Indonesia. Bapak melihat bagaimana? Ini bagaimana posisinya cara bekerjanya Komnas HAM di Indonesia? Betul. Apa dia sebagai pengawas saja atau bagaimana? Tidak. Sebenarnya kalau Komnas HAM ini satu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah, oleh negara, ya, lembaga negara. Dia bukan lembaga pemerintah, ya, artinya dia, ini dengan, yang bertugas sebenarnya untuk melakukan, terutama tugasnya adalah di dalam konteks Undang-Undang 39 tahun 99 dan Undang-Undang tahun 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, dia bertugas melakukan, utamanya adalah penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Itu tidak ada institusi lain, termasuk polisi kah, TNI kah, atau siapapun punya wewenang itu kecuali Komnas HAM. Penyelidikan. Tapi kewenangannya baru sampai di dalam undang-undang itu, baru sampai penyelidikan. Jadi dia punya kewenangan itu, tapi tentu harus didahului dengan penyelidikan, penelitian dan sebagainya. Karena itu seringkali sebelum ini dibentuk tim ad hoc. Betul. Untuk ini. Kemudian mereka mengumumkan bahwa memang kasus ini diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat. Lalu prosesnya ini dibawa ke Kejaksaan Agung dan kemudian diproses di Peradilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu tugas intinya. Tapi selain itu, Komnas HAM punya banyak tugas lain di dalam pendidikan, di dalam kampanye hak asasi, di dalam melakukan penelitian dan sebagainya. Dia punya tugas yang terhadap itu. Nah, ini tentu saja saya langsung ambil contoh saja, misalnya kemarin dalam kasus polisi yang Verdi Sambo, Duren 3. Komnas HAM misalnya dilibatkan. Banyak orang bertanya, apakah ini merupakan bagian dari tugas Komnas HAM, ya? Ini memang terjadi ini abu-abu, terjadi perdebatan. Tapi saya sendiri beranggapan Komnas HAM itu sudah terlalu jauh di dalam soal ini. Jadi perannya seringkali kok dilihat orang sebagai penyidik, ya, yang itu bukan merupakan peran dari Komnas HAM, apalagi materinya adalah pembunuhan, ya. Kecuali misalnya ada pembunuhan di situ,
baik pembunuhannya adalah polisi dengan polisi. Tetapi siapapun itu ada pembunuhan dan kemudian negara tidak memproses hukum hal itu negara sudah bisa dianggap melanggar HAM. Di situ peran Komnas HAM untuk mengawasi negara. Tapi ketika itu masih kan ini berproses Bukan di hukum, awal. bukan di awal, berproses hukum tapi memang ya ini politis lah, Bung Adrian. Jadi ada ini juga saya kira kehendak dari polisi sendiri untuk melibatkan Komnas HAM karena juga soal kepercayaan publik ya, dan juga LPSK dan lain-lain gitu. Iya, kita berbicara pada tingkat negara. Kita tahu Statuta Roma Ya. dan ada 4 yang masuk dalam kategori kejahatan internasional. Betul. Dan itu juga menjadi isu yang sangat menarik di internasional tentang bagaimana Indonesia menegakkan HAM di negara kita. Yaitu pertama adalah genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kemudian kejahatan perang dan kejahatan agresi. Betul. Kalau kita melihat kasus-kasus di Papua, bagaimana Bung Hendardi melihat ini? Ya, begini, ini Papua ini bukan persoalan yang mudah begini ya. Betul apa yang Pak Bung Adrian tadi sampaikan ya. Ada itu jenis-jenis kejahatan berat yang tadi disampaikan. HAM berat ya. Ya, tapi saya ingin melihat begini, masalah Papua ini adalah salah satu yang paling rumit menurut saya dan dihadapi di Indonesia ini dan dihadapi oleh hampir semua presiden Republik Indonesia ya. Karena bukan melulu ini soal situasi keamanan, tapi ini untuk melihat latar belakangnya dulu, Bung Adrian. Ada masalah geopolitik Asia Pasifik yang berkepentingan dengan Papua, juga ada masalah harkat dan martabat atau dignity orang Papua yang puluhan tahun merasa belum setara dengan warga negara lain. Ada juga persoalan politik pengelolaan sumber daya, ya alam dan lain-lain. Nah, itu yang saya kira melatari banyak persoalan di Papua yang menjadi rumit. Adapun soal upaya kemerdekaan Papua, ini memang menjadi salah satu isu yang masih sering muncul sekalipun menurut saya ini tidak mainstream. Ya, apalagi posisi Indonesia jelas bahwa dalam berbagai forum internasional kita menegaskan bahwa tidak berkompromi dengan separatisme. Jadi dengan ide separatisme. Sepanjang pemerintahan Jokowi ini, kalau kita ini pertanyaan Pak Bung Adrian tadi, ini jika diperiksa kita periksa di permukaan, memang kondisi hak ekonomi, sosial, budaya Papua ini cukup mendapat perhatian ya. Sekali lagi pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan Papua juga bisa dimaknai sebagai cara pemerintah mengatasi Papua. Akan tetapi kompleksitas masalah Papua sebagaimana tadi saya jabarkan menyebabkan Papua tetap di dalam sorotan dan harus terus-menerus mendapat perhatian pemerintah. Namun saya ingin kembali sedikit pada soal ini, Pak Bung Adrian, bahwa ada selalu kesan publik bahwa ya soalnya hak asasi manusia itu adalah hanya semata-mata hak sosial politik. Ya, orang berdemonstrasi, orang itu semacam itu. Sebenarnya ini kekeliruan mendasar pemahaman yang sering ditangkap ya. Saya kira karena jadi asumsi semacam ini, asumsi ketidakadilan di dalam penegakan hak asasi manusia seolah-olah negara tidak bekerja terhadap hak asasi manusia, dan sebenarnya itu seringkali muncul karena
ketidakpahaman tentang disiplin hak asasi manusia itu sendiri. Dalam disiplin hak asasi manusia itu ada hak yang non-derogable, hak yang tidak bisa ditunda-tunda pemenuhannya, dan yakni hak itu hak-hak fundamental seperti ini yang disebut hak-hak sosial politik, seperti hak hidup, hak bebas berpikir, hak beragama, atau lainnya. Sedangkan sebagian besar hak lainnya itu adalah hak-hak yang bisa ditunda pemenuhannya, derogable right, seperti hak bebas berekspresi, berserikat, dan lain-lain. Jadi tantangan mewujudkan keadilan penegakan hak asasi manusia seperti juga di Papua, ini sebetulnya tidak bergantung pada soal hak sosial politik saja, ya, yang memang tidak bisa ditunda, tapi memenuhi hak-hak ekonomi seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah bagian yang menjadi tugas pemerintah, dan itu dilaksanakan sebetulnya oleh negara untuk memenuhi hak-hak tersebut, ya. Jadi saya kira kalau hak-hak sejauh ini memang sepertinya hak-hak politik, sipil politik menjadi masalah di sana. Tetapi kalau kita lihat mungkin memenuhi hak-hak ekonomi itu adalah salah satu jalan juga untuk Bung Andardi. Biasanya suatu pemerintahan tuh dia menginginkan dan kita semua menghendaki terjadinya good governance dan tercermin dalam kebijakan-kebijakan, khususnya masalah hak asasi manusia. Bagaimana Bung Andardi melihat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, bagaimana prestasinya? Ya, saya kira kalau ini saya ada beberapa catatan saya, ya. Secara umum, secara garis besar, baik dalam ini soal komitmen. Bung Adrian. Secara garis besar, baik dalam nawacita Jokowi maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (FRJMN) sejak 2014 memimpin, komitmen kuat Pak Jokowi terhadap hak asasi manusia ini sudah bisa dibaca. Artinya ada komitmen di situ, ya. Bahkan detail-detail agenda akan dilaksanakan selama memimpin. Dengan demikian bisa disimpulkan secara komitmen sebenarnya Pak Jokowi ini clear, ya. Meskipun di dalam pelaksanaannya bisa mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik nasional. Nah, dalam nawacita dan RPJMN ini jelas tertuang banyak agenda hak asasi manusia, misalnya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Lalu pemajuan hak anak dan perempuan. Ya, pemenuhan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Semua itu adalah komitmen yang tertuang di dalam dokumen-dokumen kenegaraan Pak Jokowi. Lalu bagaimana kinerja pemajuannya itu kan, ya, dalam menegakkan hak asasi manusia di era ini. Jika menilai kinerja, maka kita bisa memeriksa dari beberapa level, saya kira, sesuai cara kerja hukum hak asasi manusia. Cara kerja hukum hak asasi manusia itu kan ada dua, by commission dan by omission, ya. Atau commission dengan tindakan atau pembiaran. Nah, lalu cara negara menegakkan hak asasi manusia juga dibedakan. Jika itu hak sipil dan politik, maka kewajiban negara yang dalam hal ini terutama diwakili oleh pemerintah, itu tugas negara cukup memberikan perlindungan. Negara tidak harus ikut campur terlalu banyak di dalam hak ini, kategori atau rumpun hak ini. Ya, memberikan negara justru itu harus memberikan suatu kebebasan, misalnya kebebasan orang berdemonstrasi dan sebagainya. Tentu ada aturan-aturan, tapi itu adalah hak dasar, hak yang harus tidak dilanggar, ya, baik oleh negara maupun diganggu oleh masyarakat. Nah, jika hak itu adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka tugas negara adalah
memenuhi kebutuhan hak itu. Misalnya tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan, atau tidak boleh ada anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan sekolah, pendidikan dasar misalnya. Tidak boleh ada warga yang tidak bisa mengakses mengakses sarana kesehatan misalnya. Itu adalah hak asasi manusia. Tapi orang sering memikirkan bahwa hak asasi manusia itu hanya hak politik, hak orang berdemonstrasi, hak orang menyatakan pendapat, berekspresi dan sebagainya. Tidak. Ini adalah juga merupakan hak asasi yang merupakan kewajiban negara. Itu. Nah, memenuhi sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Begitu cara hukum hak asasi manusia bekerja. Nah, jika hak sipil dan politik kita periksa, secara umum kebebasan itu pada saat ini sudah dijamin baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam banyak tindakan negara. Yaitu memang ada sejumlah pembatasan. Misalnya kebebasan berbicara dan berekspresi melalui Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan juga melalui KUHP. Nah, pembatasan itu bisa dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia. Maksud saya adalah dalam hak sipil dan politik pembatasan itu bisa dilakukan memang, tetapi itu ada semacam margin of aspiration ya, tidak sembarangan tentu saja. Ya, misalnya, Bapak Bung Hendari menyinggung ITE. Apakah kebocoran data-data pribadi itu bagaimana itu? Itu kan pelanggaran HAM juga kalau misalnya pemerintah misalnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga rahasia pribadi masyarakat bisa bocor begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau menyangkut hak-hak pribadi seperti hak data pribadi, itu jelas merupakan tanggung jawab dari negara. Ya, dalam hal ini tentu yang dipersalahkan atau yang mesti dipersalahkan dalam hal ini adalah negara. Tidak cukup cakap untuk menjaga ya data-data pribadi seseorang, karena data pribadi itulah hak asasi. Gitu. Jadi negara mesti dengan segala cara, dengan segala upaya untuk menjaga hak-hak pribadi itu, hak-hak menyangkut data-data pribadi setiap orang. Oke, Pak, kembali kepada pengadilan HAM. Ya. Bagaimana Bapak melihat pengadilan HAM di Indonesia atas kasus pelanggaran HAM selama ini? Ya, beberapa begini, memang tadi saya jelaskan bahwa secara peraturan hukum dan sebagainya sudah memadai lah apa yang dilakukan. Tinggal pelaksanaannya memang tidak semuanya kita bisa berpuas diri. Ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang memang dilaksanakan, tetapi kemudian saya lupa ada 3 atau ini, hasilnya justru tidak memuaskan karena membebaskan si pelaku misalnya. Tapi sekarang juga sedang berlangsung misalnya peradilan HAM untuk di Papua ya, ini mungkin juga salah satu obat buat masyarakat Papua, kasus Paniai misalnya ya itu. Jadi ini memang bertahap dan proses politiknya tidak mudah dalam soal hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu pada dasarnya vis a vis warga negara berhadapan dengan negara. Gitunya. Ya, dalam kacamata hukum hak asasi manusia, kalau baru-baru ini kita dengar tentang Kepres tim penyelesaian non yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, bagaimana Bung Hendari melihat itu? Tentang Kepres itu ya? Iya. Baik, saya kira begini, saya dalam kacamata penegakan hak asasi manusia. Betul. Saya kira begini, kalau dalam menyangkut Kepres itu, saya beranggapan
bahwa Kepres non yudisial itu masih sangat begini. Ini ada proses sebenarnya, Bung Adrian. Ya, mau saya jelaskan. Saya sendiri terlibat banyak di dalam proses itu. Waktu pemerintahan SBY itu melalui One Team Press melakukan inisiatif untuk menampung pandangan-pandangan dari unsur masyarakat, terutama dari Komnas HAM dan juga dari NGO-NGO di bidang hak asasi manusia. Ada LBH, ada kami dari Setara Institute, dari PBHI, dari berbagai LSAM dan lain-lain, itu untuk memberikan masukan bagaimana menurut mereka penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang menumpuk dan begitu banyak ini dan belum diselesaikan, ya. Lalu saya ingat pada waktu itu pertama-tama itu pada masa One Team Press-nya almarhum Adnan Buyung Nasution di bidang hukum dan HAM, ya, tentunya. Kemudian yang paling maju adalah ketika One Team Press-nya itu Pak almarhum Albert Hasibuan yang baru saja wafat. Setelah itu masih ada pertemuan lagi dengan One Team Press selanjutnya Pak Sidarto dan Subroto. Jadi dengan Pak Albert Hasibuan itu banyak kemajuan di situ, terbentuk pada masa SBY ini konsepsi tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Di situ usulannya intinya secara pendek adalah dibentuk semacam komisi kepresidenan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas, terutama mungkin dari universitas, dari ini, tapi di luar negara, dan mereka kemudian merujuk penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat, mungkin ada 13 atau berapa, mereka kemudian melihat mana yang masih realistis untuk diadili tugas komisi ini, mana yang lewat yudisial, mana yang tidak lewat yudisial, non yudisial, begitu ininya. Nah, komisi ini akan bekerja meneliti cukup panjang pasti, cukup ini, tapi dia dan itu kemudian diserahkan pada presiden sebagai kepala negara untuk menentukan untuk menentukan kemudian mana yang bisa diproses hukum, mana yang tidak, gitu. Lalu tapi yang terjadi pada saat itu sampai di ujung masa pemerintahan SBY, Pak Albert saya juga sempat jumpa beberapa kali di ujung itu. Saya tanya Pak Albert, ya dia menyatakan bahwa ya saya kita sudah bikin itu dan sudah serahkan udah direkomendasi, tapi ya ujungnya ini soal politik. Akhirnya belum ada penyelesaian terhadap itu. Jadi tidak kemudian dibentuk komisi kepresidenan. Nah, pada masa Pak Jokowi juga sekian lama, udah 2 periode, tidak ada kemajuan daripada itu. Walaupun kami juga sempat lewat One Team Press melakukan perjumpaan-perjumpaan. Namun terakhir pada waktu beberapa lalu itu yang Pak Bung Adrian sampaikan tadi adalah dibentuk Kepres soal penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial, ya, non-yudisial. Artinya menurut saya di situ ini terlalu mengambil jalan pintas, ya, dan seolah-olah saya tidak begitu setuju dengan ide ini karena seolah-olah kita menganggap korban itu sebagai korban itu kita kecilkan, artinya seolah mereka yang diperlukan mereka adalah santunan, padahal bukan itu, ya. Saya kira yang oleh korban-korban pelanggaran hak asasi manusia ini mau pelanggaran apapun yang dalam hak asasi manusia berat, saya kira yang dibutuhkan yang pertama-tama adalah adanya pengakuan negara bahwa memang terjadi atau itu, dan pengakuan si pelaku bahwa ada memang mereka melakukan suatu kejahatan itu, ya. Dan setelah itu, karena ini ada proses, misalnya katakanlah kita proses 65 atau apa, kan lama sekali itu, udah lama, nggak mungkin kita ini kan. Tetapi dengan ada pengakuan negara atau ini, dan kemudian kita tentukan bahwa oke, ini penyelesaiannya adalah non yudisial. Tapi perkara-perkara ini sebagai alternatif saja. Sebagai alternatif. Tapi ada yang memang perkara masih bisa mungkin di proses hukum nih,
ya harus dibawa ke pengadilan HAM karena memang ada undang-undangnya. Terutama yang setelah tahun 2000 ya, Bung Adrian, ada pengadilan HAM 26 2000. Nah, setelah itu ya harusnya seperti kasus Munir tadi, ya misalnya. Kasus Munir itu sebetulnya bisa di Komnas HAM menentukan bahwa itu peradilan hak asasi manusia berat, ya, membentuk tim ad hoc dan kemudian menentukan bahwa itu peradilan hak asasi manusia berat dan kemudian diproses. Tapi yang lama-lama memang mungkin tidak ini, tapi tetap korban itu butuh semacam pengakuan dari negara dan ini. Dan pengakuan dari negara ada satu hal yang penting yang ingin saya garis bawahi, Bung Adrian, bahwa ini untuk apa yang ini? Agar peristiwa itu tidak berulang di kemudian hari. Itu yang paling penting. Pengakuan dari negara bahwa mereka melanggar ini dan negara pada masa pemerintahan berikutnya itu tidak melakukan kejahatan serupa atau pelanggaran serupa. Bung Endardi, kejadian-kejadian, kita kembali ke Papua. Kejadian-kejadian yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, kita lihat korban dari sipil, korban juga dari TNI dan Polri. Kira-kira apa penyebabnya ini, Pak? Ini dikategorikan dalam pelanggaran HAM atau apa menurut Bung Endardi? Nih, kalau itu seperti begini, peristiwa yang Mimika kemarin Mimika ya atau ini, ya itu kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki apakah itu merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau tidak, bisa dianggap tidak semua pelanggaran HAM itu tidak semua peristiwa itu bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Contohnya kemarin yang mutilasi, mutilasi yang itu peristiwa pidana. Tapi ketika negara tidak memproses hukum itu, pelaku-pelaku itu bisa dianggap sebagai tentu saja pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ketika negara memproses itu pelanggaran hak asasi manusia, artinya negara mengakomodasi itu. Tetapi kalau misalnya itu dibiarkan berlangsung dan tidak ada proses hukum terhadap itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau soal Timika, kemudian Paniai dan sebagainya, itu kewenangan dari Komnas untuk melihat itu. Tapi kalau misalnya baku tembak antara kelompok-kelompok separatis terorisme ini dengan ini tidak bisa kita anggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu masih terjadi kalau korban di pihak sipil itu pelanggaran hak asasi. Iya. Militer atau penegak hukum jadi korban itu bukan pelanggaran hak asasi. Itu kan menurut versi mereka. Betul, iya. Nah, kalau kita terkait ini kan Papua ini yang ini adalah terkait gangguan keamanan ya sebetulnya. Ya, saya sebetulnya mendukung penindakan tegas baik itu dilakukan oleh kelompok masyarakat Papua maupun oleh aparat negara. Betul. Ya, gitu. Itu memang harus termasuk di dalam konteks ini untuk soal kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi juga. Saya kira Pak Jokowi cukup memberikan perhatian di sini di dalam membentuk misalnya pengadilan ad hoc seperti saya katakan tadi untuk kasus Paniai ya. Dan meskipun ada kritik juga di situ karena dalam kasus ini karena Kejaksaan Agung hanya akan mendakwa dengan tersangka tunggal untuk kasus Paniai. Tapi saya kira yang penting dipikirkan ke depan adalah di dalam konteks menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang lebih masif dan sebagainya adalah akuntabilitas sebenarnya pelibatan TNI dan Polri ya secara berlebihan di Papua. Karena sekalipun alasan pemerintah itu dapat dipahami karena sehingga memilih penempatan TNI dan Polri itu dalam jumlah besar, tetapi bagi orang Papua mungkin menurut saya itu kebijakan ini dianggap justru tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Apa yang disebut dengan pendekatan keamanan, ya ini dengan menerapkan operasi keamanan
berkelanjutan di Papua, itu artinya kan juga bisa diartikan sebagai Papua tidak pernah aman dan akan terus mengalami gejolak. Itu. Saya kira hal-hal itu yang mungkin di akarnya mesti kita ini kan. Kira-kira apa saran atau ada pemikiran tentang bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Karena kita kan sudah merdeka 77 tahun dan 2045 sudah dicanangkan kalau Indonesia akan menjadi Indonesia emas, Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Kira-kira apa? Ada pemikiran atau saran-saran Bung Hendardi bagi baik bagi pemerintah, baik masyarakat, penegak hukum, silakan. Ya, saya kira bagi bagi pemerintah untuk Papua khusus ya, nanti mungkin saya ini kan, tapi bagi pemerintah saya kira apa yang dilakukan sudah on the track pada saat ini. Hanya apalagi dokumen-dokumen komitmen itu ada. Cuma pelaksanaannya yang seringkali menemukan dinamika sosial politik yang berbeda ya. Nah, di untuk Papua nanti saya ulas sendiri, Bung Adrian. Tapi untuk masyarakat sendiri, saya kira juga pemahaman tentang hak asasi manusia itu sendiri, prestasi hak asasi manusia dari suatu negara, dari pemerintah itu juga penting diperbaiki. Seperti tadi saya agak terputus penjelasan ketika hak-hak politik itu memang itu adalah kira-kira beginilah. Itu hak-hak sipil politik itu adalah tempat di mana warga negara itu menikmati kebebasannya. Jadi itu harus dilindungi harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Nah, dalam bidang sosial ekonomi dan budaya, sesungguhnya menurut saya dalam kaitan dengan prestasi Pak Jokowi, disinilah prestasi Pak Jokowi itu banyak tidak dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Peningkatan anggaran pendidikan misalnya, ya, dan keseluruhan kebijakan turunannya, dan juga penguatan jaminan sosial kesehatan, ya, itu adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, ya, yang oleh banyak kalangan termasuk oleh pemerintah sendiri sering itu tidak dibaca dan dipahami sebagai cara-cara menunaikan kewajibannya di dalam memenuhi hak asasi manusia, bidang sosial ekonomi, pembangunan infrastruktur dalam segala bidang. Sesungguhnya ini juga ditujukan untuk memenuhi hak asasi manusia, ya. Nah, makanya pengertian hak asasi manusia jangan dipersempit hanya hak-hak sipil dan politik. Kalau itu kita melihatnya itu sempit jadinya. Kalau kita lihat ini misalnya pemenuhan hak sipil pemenuhan infrastruktur, ya. Karena ketersediaan infrastruktur itu, maka percepatan pemenuhan hak asasi manusia lainnya itu bisa dilakukan, tentu saja, ya. Tetapi sekali lagi menurut saya bukan saja masyarakat yang seringkali tidak paham, tapi pemerintah sendiri tidak menarasikannya sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Seharusnya kan ini dinarasikan sebagai semacam prestasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Tapi pemerintah sendiri tidak cukup piawai di dalam menarasikan ini sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Misalnya, Bung Adrian, perlindungan dan penanganan COVID-19 yang dilakukan habis-habisan, ya, oleh pemerintah. Ini juga adalah kinerja hak asasi manusia, ya, yang positif dalam bidang kesehatan. Jadi harusnya itu dinarasikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Nah, selain prestasi itu tadi, tentu saja Pak Jokowi menghadapi kendala dalam penunaikan tugasnya. Salah satunya adalah soal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang tadi saya katakan, saya agak berbeda pandangan karena Jokowi menganggap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu itu melalui pendekatan pemulihan atau non-judisial sebagai jalan cepat menjawab tugas itu. Tapi saya
dan banyak saya kira tokoh-tokoh hak asasi manusia lainnya justru berpandangan agak berbeda dengan itu, bahwa pilihan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia non-judisial itu yang dipilih oleh Pak Jokowi justru akan menutup ruang kemungkinan pengungkapan kebenaran. Karena dalam peristiwa hak asasi manusia, pengungkapan kebenaran adalah sejatinya adalah titik tolak dari itu semua, ya, tentang peristiwa pelanggaran HAM itu. Tapi kita lihatlah ini nanti bagaimana kerja dari tim itu nantinya. Nah, menyangkut Papua, Pak, ini saya kira khususnya tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan terutama persoalan-persoalan kelompok separatisme, terorisme Papua, namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam banyak kesempatan, ini ide aja Pak Bung Adrian, saya menyampaikan agar Pak Jokowi membentuk dan mengutus semacam special envoy, ya, atau utusan khusus yang mengurusi Papua melalui jalur non keamanan, pendekatan dialogis dan persuasif ini saya kira harus dimungkinkan akan untuk lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap Jakarta. Karena bagaimanapun yang paling rapuh dari soal ini adalah tidak adanya kepercayaan publik Papua atas pendekatan yang dipilih oleh pemerintah, ya, khususnya adalah pendekatan keamanan. Nah, untuk utusan khusus ini saya kira bisa bertugas untuk mendalami, memahami, memetakan seluruh persoalan Papua lalu mencari solusi bersama. Ending dari dialog-dialog yang dilakukan nanti dibangun itu tidak perlu ditetapkan sebagai tujuan, tetapi tujuan utama adalah membangun kepercayaan menurut saya, ya. Saya yakin pilihan memisahkan diri itu tidak akan mainstream di Papua karena banyak negara-negara baru juga menyesali pemisahan diri karena pada dasarnya kemudian masuk di dalam jeratan yang sama, ya. Jadi jika ditanya pendekatan-pendekatan penanganan kelompok separatis seperti apa yang bisa kita lakukan, adalah menurut saya dialog dan mencari jalan keluar bersama. Kita toh sudah punya pengalaman misalnya seperti di Aceh, ya, menyelesaikan konflik di Aceh. Kita juga bisa memulai merintisnya itu di Papua. Memang saat ini posisi pemerintah belum bergeming untuk melakukan dialog dan sudah cenderung menghukumi kelompok bersenjata itu sebagai teroris dan separatis. Tetapi beberapa proses persuasif yang dilakukan oleh intelijen, khususnya itu terbukti bisa meyakinkan mereka untuk kembali atau menjalani proses deradikalisasi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi saya kira itu juga salah satu alternatif yang harus kita pikirkan, Bung Adrian. Ya, terima kasih Pak Bung Endardi untuk waktu dan asesmennya, analisa tentang bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia, dan kita mengharapkan bahwa ke depan akan lebih baik lagi. Pelanggaran HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.